Halo semuanya, di video ini kita akan belajar soal framework sederhana yang teman-teman bisa coba pakai untuk ngebantu dalam synthesizing, yaitu persona dan user journey. Dengan framework persona, kita mencoba untuk menyampaikan insight kita dalam bentuk sebuah karakter fiktif. Dan karakter fiktif ini tentu nggak random, tapi kita buat berdasarkan hasil riset untuk merepresentasikan customer. Dan diharapkan dengan membangun sebuah persona ini, selain bikin lebih gampang untuk mengkomunikasikan insights, kita juga bisa menjembatani data kita kepada para stakeholders. Di sini, teman-teman bisa lihat salah satu contoh persona yang kita coba bikin untuk studi kasus investasi. Kita sebut dengan nama Maya. Dan dari sini kelihatan kalau Maya ini adalah seorang ibu rumah tangga, sekaligus juga ibu dari seorang anak yang lagi nyiapin uang untuk sekolah anaknya. Dia tertarik untuk mencoba berinvestasi, tapi di saat yang sama, dia juga sebenarnya bingung sama pilihan produknya dan gak ngerti sama risikonya. Dan di halaman berikutnya adalah user journey yang dialami oleh Maya. Journey map ini adalah framework pendamping dari persona untuk menceritakan soal pengalaman yang dialami sama persona tersebut dalam mencapai goalnya. Jadi kita coba breakdown pengalamannya Maya dalam beberapa tahapan. Dan kelihatan bisa dibilang Maya adalah calon customer investasi yang cukup berhati-hati. Dia tertarik untuk berinvestasi, cuma pengen tahu dulu seluk-beluk dari produknya. Jadi journey di sini menggambarkan pengalaman dia buat mencari informasi untuk memahami investasi tersebut. Nah, gimana sih caranya untuk bisa membuat persona? Ada beberapa komponen yang teman-teman bisa consider. Yang pertama adalah tujuan atau goal. Apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh persona tersebut? Kalau kita ambil contoh dari persona Maya tadi, goalnya adalah untuk mengelola keuangan rumah tangga, plus nyiapin duit buat anaknya sekolah. Goal itu lebih penting daripada task atau action yang dia ambil. Goal itu konsisten dalam waktu yang lebih lama, sedangkan task atau action itu tergantung dengan perkembangan teknologi. Misalkan contoh lain dalam hal konsumsi berita, orang mengkonsumsi berita itu untuk tetap up to date sama current issues. Kalau zaman dulu, mungkin tasnya adalah dengan membaca koran. Tapi sekarang channelnya bisa lewat media sosial dan news outlet online. Jadi penting banget untuk cari tahu goal dari tiap persona tersebut. Yang kedua adalah key karakteristik yang bisa bermacam-macam. Kira-kira perilaku apa sih yang mencolok dari responden-responden tersebut? Ada nggak frustration atau tantangan yang mereka hadapin? Atau mungkin ada faktor lingkungan dan skills-nya mereka yang mempengaruhi mereka dalam mencapai goal tersebut? Kalau dari contoh persona Maya kita tadi, kita berfokus sama frustration dia yang kebingungan buat ngerti soal produk investasi. Ada juga kelihatan sedikit soal skills-nya si Maya dalam menggunakan Excel untuk mengelola keuangan rumah tangganya. Teman-teman juga bisa menambahkan nama dan foto fiktif untuk membuat ceritanya lebih real, tapi juga melindungi privasi dari respondennya. Coba juga tambahin quote, ada nggak sih statement yang kita bisa tangkap dari sesi interview yang cukup ngena banget soal profil tersebut. Dan coba juga bangun cerita yang memperwakilkan persona tersebut. Contohnya kalau di Maya tadi, kita ada bikin deskripsi singkat untuk ngejelasin soal profil dan behavior dia dalam mengelola keuangan dan ketertarikan dalam investasi. Kita bisa lihat kalau dia dalam mengelola keuangan, dia ada pengetahuan untuk mengelola keuangan menggunakan Excel, dan dia juga ada ketertarikan investasi yang dibangun dari diskusi dengan temannya. Terakhir adalah journey map. Coba teman-teman bikin ke dalam bentuk timeline dari pengalaman persona tersebut. Di sini kita jadi bisa melihat lebih gampang untuk frustration yang dialami oleh persona tersebut dari tiap tahapannya. Dan juga dari user journey ini kelihatan kalau ternyata persona ini masih belum mencapai goalnya karena masih ada frustasi dan pain point yang dihadapinya. Nah, untuk produk atau service yang customer base-nya besar, memungkinkan banget untuk memiliki lebih dari satu tipe persona. Jadi coba dilihat lagi dari data yang ada, mungkin aja ada cluster user yang memiliki goals, tantangan, atau karakteristik yang berbeda dengan cluster lainnya. Selanjutnya, kita juga mau membahas sedikit soal problem reframing. Dari hasil riset, kita pasti udah dapat nih permasalahan-permasalahan yang dihadapin sama customer kita. Dan ini saatnya kita untuk nge-reframe permasalahan tersebut jadi sebuah opportunity. Kita ngebuatnya dalam bentuk pertanyaan yang kita namakan dengan how might we. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia bisa kita juga sebut dengan bagaimana kita bisa.
Pertanyaan-pertanyaan ini tuh berguna untuk men-trigger tim produk dan stakeholders lainnya yang mungkin tidak ikut turun dalam riset di lapangan untuk berpikir solusi-solusi apa aja yang bisa kita keluarkan untuk menjawab permasalahan dialamin sama customer kita. Ini salah satu contoh Hamaikui yang kita bisa bentuk terkait dengan persona maya kita. Penting banget untuk membuat pertanyaan Hamaikui yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Karena kalau terlalu luas, mungkin brainstorming bisa melebar kemana-mana. Tapi kalau terlalu sempit, mungkin fiturnya akan jadi terlalu fix dan tidak ada ruang yang cukup untuk orang mengeluarkan ide. Jadi, Hamaikui yang dibentuk perlu memberikan ruang yang cukup untuk mengeluarkan solusi yang tepat sasaran bagi customer kita. Sebagai contoh di sini adalah bagaimana kita bisa mendesain sebuah aplikasi yang membantu orang dalam mengelola keuangannya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita mau membantu Maya yang kebingungan dalam membantu keputusan finansial dan penting juga untuk sesuai dengan kebutuhan uang sekolah anaknya. Di video sebelum ini, kita juga ada studi kasus soal memasak menggunakan kompor dan oven. Di situ ada beberapa insights dan permasalahan yang kelihatan. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa contoh pertanyaan Hamaikui yang bisa kita bangun dari insight tersebut. Dan Hamaikui yang kita bentuk ini diusahakan untuk mengadres permasalahan tersebut. Nah, sekian pelajaran soal synthesizing kali ini. Berikutnya kita akan coba belajar untuk mengubah insights ini menjadi implikasi untuk sebuah produk.